tonjok-tonjokan. Tonjok-tonjokan. Kalau gue kalah, gue bisa dimarahin sama bokap gue. Nafa Urbach merupakan aktris berdarah campuran Jawa Belanda. Ia lahir dan tumbuh besar di kampung halaman ibunya, di Magelang, Jawa Tengah. Masa kecil pemain film manga muda itu tak begitu menyenangkan. Nafa Urbach mengaku sering menjadi sasaran buli teman-temannya saat masih kecil. Gue sekolah di salah satu sekolah yang namanya Sumberjo. Dan di situ gue sering banget dapet bully. Karena gue otomatis gue menjadi anak yang Indo sendiri di situ. Jadi gue selalu dibully bilang, londo, minta garis, bule, kesasar, bule, kesasar. Oleh karena itu, Nafa Urbach tak memiliki banyak teman saat masih kecil. Hal tersebut membuatnya menjadi pribadi yang introvert. Meskipun begitu, wanita berusia 42 tahun tersebut diajarkan ayahnya untuk menjadi pemberani. Alhasil, ia selalu melawan anak-anak yang membulinya. Berantemnya seperti apa? Kayak Tonjok-tonjokan. tonjok-tonjokan. Kalau gue kalah, gue bisa dimarahin sama bokap gue. Gue bisa disabet pakai ikat pinggang sama bokap gue. Besok kalau nggak menang, gak usah pulang, gak dikasih makan. Nafa Urbach menjadi korban bully sepanjang SD. Meskipun tak punya banyak teman, ia bersyukur karena memiliki guru yang sangat baik. Dan untungnya ada salah satu guru gue tuh yang baik banget sama gue. Dia itu guru kesenian, namanya Bu Sri. Nah, dia bisa melihat bakat gue di situ. Karena gue kalau istirahat, gue nggak punya temen. Semuanya orang-orang pada ngindarin gue, nggak mau berteman. Siapa yang mau berteman sama penjajah? Dari situ, Nafa Urbach selalu diajak sang guru untuk mengikuti perlombaan menyanyi. Ia pun kerap menjadi juara di kompetisi-kompetisi itu. Jadi pas waktu itu gue suka berdendang istilahnya. Gue suka nyanyi, kalau gue lagi istirahat gue suka nyanyi. Yang akhirnya guru gue itu bilang, wes kene, katanya, latihan nyanyi lagu Jawa aja. Nanti kita Nafa ikut lomba untuk nyanyi lagu Jawa, mau copat. Jadi setiap kali ada perlombaan, gue diikut sertakan dan gue juara 1 terus. Jangan usah dorong. Penjelasan hukum dan umum yang jelas, JPU serta-merta menerapkan ketentuan Undang-Undang ITE dalam surat dakwaan tanpa adanya penjelasan yuridis bahwa secara hukum data CCTV adalah informasi elektronik dalam sistem elektronik sehingga Undang-Undang ITE relevan dengan tindak pidana dalam perkara agung. Dengan demikian,
Jaksa penuntut umum telah gagal dalam menguraikan rangkaian peristiwa secara jelas, cermat dan lengkap sebagaimana syarat material surat dakwaan. Kuat ya Bu. Seorang penumpang mabuk dan bikin onar hingga memaksa Turkish Airlines mendarat darurat di Bandara Kuala Namu. Setelah ditelusuri, dia pilot maskapai Batik Air. Kehebohan itu terjadi di penerbangan Turkish Airlines dengan rute Istanbul-Jakarta. Lion Air memastikan penumpang mabuk yang berulah di Turkish Airlines adalah karyawan mereka. Penumpang itu adalah pilot yang sedang cuti. Kızlar baskı yapsın mesela. Orang Indo dia. Orang Indo kan? Seorang nelayan, Modum 42 tahun berhasil ditemukan dalam kondisi selamat oleh tim SAR gabungan usai dinyatakan hilang selama 9 jam di pantai Muaro Ipuh, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Kepala Basarnas Bengkulu, M. Arafah mengatakan kronologi kecelakaan kapal nelayan ini bermula saat korban dan 11 orang lainnya mencari ikan di perairan Mukomuko dengan menggunakan kapal bernama Elsha, Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2022. Sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, kapal hendak sandar ke pantai Muaro Ipuh, Mukomuko. Saat itu datang ombak besar, dan menyebabkan kapal nelayan tenggelam. Alhamdulillah ya Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tewaskan 69 anak di Gambia, produksi obat batuk bermasalah di India dihentikan. Pihak berwenang India telah menghentikan produksi sirup obat batuk dari pabrik Maiden Pharmaceutical. Kata seorang menteri negara bagian pada Rabu 12 Oktober 2022, hal ini menyusul laporan Badan Kesehatan Dunia bahwa obat itu mungkin terkait dengan kematian sedikitnya 69 anak di Gambia. Polisi Gambia dalam laporan penyelidikan awal pada Selasa mengatakan bahwa kematian 69 anak-anak akibat cedera ginjal akut terkait dengan sirup obat batuk yang dibuat di India dan diimpor melalui perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat. Sementara itu di Indonesia sendiri, Ikatan Dokter Anak Indonesia menyoroti tren peningkatan kasus gagal ginjal akut sejak Januari 2022. Dalam 2 bulan terakhir, terjadi lonjakan kasus sampai kisaran 100 anak mengidap gagal ginjal akut yang belum diketahui penyebabnya. Saat ini, penyebab gagal ginjal pada anak di Indonesia ini masih diteliti oleh Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM. Kementerian Kesehatan sendiri saat ini sedang melakukan koordinasi dengan ahli dari WHO yang mengadakan investigasi kasus gangguan ginjal akut pada anak di Gambia untuk mengetahui hasil investigasinya. Kabar duka datang dari drummer Noah, Rio Alif. Sang istri, Clarence Cynthia Audrey, meninggal dunia. Mengenai kepergian Clarence untuk selama-lamanya disampaikan oleh salah satu personel Noah, David Albert, lewat unggahan di akun Instagram pribadinya.
Dalam pesan singkat yang beredar disebutkan bahwa Clarence meninggal dunia di RSCM karena sakit kanker yang ia derita. Rencananya, jenazah perempuan kelahiran tanggal 18 Juni tahun 1994 itu akan dimakamkan di TPU Jombang. Rio dan Clarence menikah pada Juni tahun 2021. Keduanya belum dikaruniai anak.